Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eres Abdul Mukni Aslim. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang emotional spiritual question. Ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, apa hakikat dari konsep emotional spiritual question, dan yang kedua, bagaimana hubungan antara emotional spiritual question dengan kesehatan dan gaya kerja. Yang pertama yaitu apa hakikat dari konsep emotional spiritual question. Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang hidup dengan manusia yang lain menurut sistem adat istiadat yang kontinu dan yang didukung oleh satu rasa identitas bersama. Itu menurut Wenjo Ningrat. Kumpulan manusia ini dapat disebut masyarakat memiliki persyaratan antara lain seiring dengan perkembangan pola pikir manusia dan kemajuan peradaban, maka masyarakat pun tidak juga berubah arah dan perkembangan menuju arah yang lebih baik. Meminjam istilah dari Dotranda Ali Saryati yang dikutip oleh Ari Ginanjar Agustian, mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk dua dimensi yang membutuhkan penyelamatan kebutuhan akan kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, manusia haruslah memiliki konsep duniawi atau kepekaan emosi dan intelijensia yang baik. Dalam hal ini, emotional quotient plus intelligence quotient, dan penguasaan ruhiyah vertikal atau spiritual quotient. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu emotional quotient dan spiritual quotient. Yang pertama itu emotional quotient. Istilah kecerdasan emosional atau yang dikenal dengan emotional quotient pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya sangatlah penting bagi keberhasilan. Para ahli telah banyak mengungkapkan pengertian emotional quotient, antara lain menurut Salovey dan Mayer, yang dikutip oleh Lawrence, mengatakan bahwa emotional quotient merupakan himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Sedangkan menurut Daniel Goleman, emotional quotient merupakan kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan orang lain, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut, ia akan memperoleh keberhasilan. Dari beberapa pengertian emotional quotient dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional melingkupi dua kategori kecakapan yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, kecakapan pribadi yang melingkupi kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, dan yang kedua, kecakapan sosial yang melingkupi empati dan keterampilan sosial atau bermasyarakat. Yang kedua, spiritual quotients. Dana Zohar dan Ian Marshall mendefinisikan spiritual quotients sebagai suatu kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, atau bisa juga disebut sebagai kecerdasan untuk menempatkan perilaku hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan menurut Ari Ginanjar Agustian menjelaskan bahwa spiritual quotient adalah kemampuan untuk memberikan makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang sesungguhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa definisi para ahli yang mengemukakan pengertian dari spiritual quotient, dapat ditarik kesimpulan pada intinya spiritual quotient merupakan kemampuan seseorang
untuk memberikan makna kehidupan yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, baik dohir maupun batin, untuk selalu melakukan hubungan baik secara vertikal manusia dengan Tuhannya maupun horizontal atau manusia dengan semua makhluk Tuhan, sehingga tujuan manusia yang hakiki untuk bahagia di dunia dan akhirat dapat tercapai. Itulah tadi hakikat dari konsep emotional spiritual question, dan kita masuk di bagian kedua, yaitu bagaimana hubungan antara emotional spiritual question dan dengan kesehatan dan gaya kerja. Kita masuk yang pertama, hubungan antara emotional spiritual question dengan kesehatan. Ya, hubungan antara emotional spiritual question dengan kesehatan itu memiliki banyak persamaan. Terlebih-lebih lagi terutama dalam segi manfaat. Di sini manfaat yang pertama yaitu lebih sehat secara spiritual. Emosi adalah hal wajar dan pasti dimiliki oleh banyak orang. Meski demikian, kita tetap harus mengendalikannya dengan baik. Menuruti emosi yang berlebihan, apalagi jenis emosi yang tidak baik, justru bisa memunculkan masalah yang baru. Dampaknya, Anda jadi mudah sekali terluka, tersinggung, dan tidak ada ketenangan batin. Lebih mudah tenang dan jarang stres. Kalau kita mengalami kenaikan emosi secara berlebihan atau tidak stabil, kemungkinan besar kita akan mudah tidak senang. Begitu pemicu munculnya emosi jadi naik dan mood juga jadi ikut buruk. Kalau mood sampai buruk, kita pasti akan sulit sekali mengendalikan diri dan produktivitas anjlok. Kalau emotional quotient dimiliki dan cukup tinggi, kemampuan Anda dalam mengendalikan diri akan naik. Dengan pengendalian diri ini, Anda tidak akan mudah mengalami bad mood. Yang ketiga itu menerima keadaan dan bahagia. Menjadi bahagia adalah pilihan. Bahkan dengan keadaan yang biasa sekalipun, Anda tetap bisa bahagia dengan baik. Sebaliknya, kalau tidak bisa menerima keadaan dan cenderung pemarah, hidup tidak akan menjadi tenang dan bahagia. Apapun kondisinya, sebisa mungkin untuk tetap mengendalikan emosi dengan baik. Jangan terlalu menuruti mood yang buruk. Pikir semuanya perlahan-lahan agar kebahagiaan bisa segera muncul. Dan yang keempat, lebih sehat secara fisik. Sering mengalami kenaikan emosi, mudah marah, hingga mudah tersinggung akan membuat kadar stres di tubuh meningkat. Peningkatan ini menyebabkan tubuh mengalami gangguan secara mental atau fisik. Gangguan mental bisa berupa stres dan yang berlebihan hingga anxiety. Selain mental, fisik juga akan dipengaruhi secara masif. Kadar stres yang tinggi bisa mempengaruhi nafsu makan. Kita bisa makan berlebihan dan memicu obesitas. Selanjutnya, gangguan tidur seperti insomnia juga bisa muncul dan memperburuk keadaan. Jangan menyelesaikan masalah dengan emosi. Meski terlihat tidak ada hubungannya, emosi mempengaruhi fisik cukup kuat. Bahkan kalau mudah sekali marah, risiko terkena hipertensi akan sangat besar. Itulah hubungan antara emotional spiritual question dengan kesehatan yang dilihat dari segi manfaatnya. Dan yang kita masuk ke hubungan antara emotional spiritual question dengan gaya kerja. Di sini diketahui konsep emotional spiritual question berkonsentrasi terhadap sinergi antara kecerdasan emosional dan spiritual. Emosional dalam konsep emotional spiritual question lebih cenderung kepada bagaimana seorang individu menjalin hubungan dengan individu lain dengan segala motif. Namun untuk lebih mengontrol emosi dalam arti perilaku individu tersebut dengan orang lain, perlu adanya spiritual yang bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam keyakinan masing-masing individu. Gaya kerja merupakan kesatuan dari berbagai cara atau tindakan
yang didasari oleh sistem nilai dan asumsi seseorang dan ditampilkan ketika ia melakukan hubungan kerja dengan orang lain. Adapun macam-macam gaya kerja antara lain yaitu yang pertama itu gaya kerja komandan. Umumnya merasa benar sendiri, yakin bahwa ia tahu apa yang harus dikerjakan, berusaha memaksa orang lain mengikuti pendapatnya. Dari karakter tersebut dapat dilihat bahwa tipe kerja komandan memiliki IQ tinggi namun memiliki EQ dan SQ rendah. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka yang memiliki gaya kerja tersebut, di mana kebanyakan orang yang memiliki gaya di atas sering mengalami penyakit seperti darah tinggi. Yang kedua, gaya kerja pelayan. Memiliki keinginan yang kuat untuk disenangi orang lain, tidak tahan dimusuhi orang lain, berasumsi bahwa hubungan baik dengan orang lain selalu akan membawa keberuntungan. Kepentingan pihak lain harus didahulukan. Gaya kerja ini memiliki SQ dan EQ seimbang. Yang ketiga itu gaya kerja boheman. Nah, gaya kerja ini tidak mau merepotkan dan tidak mau direpotkan orang lain. Segan bekerja sama. Lebih senang bekerja sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi akan hasil pekerjaannya. Ini EQ rendah dan SQ rendah. Yang keempat, ada gaya kerja birokrat. Gaya kerja ini sangat teliti dan memperlihatkan prosedur dan peraturan, berusaha bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan pada kemudian hari. Segala tindakannya memiliki dasar hukum. Gaya kerja ini memiliki IQ tinggi. Gaya kerja yang kelima itu gaya kerja manajer. Gaya kerja ini berpegang pada slogan "In a good negotiation, everybody wins." Berusaha untuk mencapai yang terbaik bagi semua pihak. Berasumsi bahwa jika semua pihak mendapat keuntungan, maka kepatuhan terhadap keputusan yang diambil akan kuat. Orang akan lebih bergairah dalam menggerakkan tugasnya. Nah, itulah tadi hubungan antara emotional spiritual equation dan gaya kerja. Mungkin untuk penjelasan tentang apa hakikat dari konsep emotional spiritual equation dan bagaimana hubungan antara emotional spiritual equation dengan kesehatan dan gaya kerja, mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas kesempatannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.